Selamat siang anak-anak, kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematik. Sebelum belajar pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dapat rahmat dari Tuhan dan menjalankan tugas. Selesai. Berikutnya anak-anak, kalau pada minggu lalu kita belajar tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras. Ya, masih kita ingat kembali bahwa teorema Pythagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, dasar yang dipakai hanya satu. Yang pertama adalah kuadrat sisi miring kita yang kemarin. Sama dengan jumlah kuadrat sisi sikunya. Kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, menggunakan kalimat yang sederhana, mudah dipahami, karena sisi miring itu sisi terpanjang kemarin adalah atau kuadrat sisi terpanjang sama dengan, boleh sama dengan aja, jumlah kuadrat sisi lainnya. Sisi lainnya sisi pendek, karena sisi miring pada segitiga siku-siku selalu terpanjang. Yang dicontohkan oleh Pak Guru kemarin bahwa latihan itu angka-angkanya pas, tapi nanti bisa angkanya tidak pas, ya tidak pas, artinya masih belum dalam tanda akar. Nah, sekarang kita akan lanjut dalam waktu yang sangat singkat sekali, nak ya, waktu dari itu kita akan menggunakan judul turunan dari turunan ya, Pythagoras. Kalau pada gambar yang kemarin sudah ada, saya buatkan ini segitiga siku-siku, lambang siku-siku bisa begini, ini ke sana. Saya tuliskan saja segitiga PIR. Nama sudut di depan sudut P adalah sisi P, ini huruf kecil kalau ini. Di depan sudut R adalah sisi R, di depan sudut Q adalah Q. Nah, mengapa kemarin pakai ABC sekarang PQR? Agar kita tidak terpikir C kuadrat sama dengan terus. Jadi rumus yang pokok, kuadrat sisi terpanjang R kuadrat atau P kuadrat R kuadrat ditambah dengan I kuadrat sama dengan R kuadrat sama dengan I P kuadrat. Ini P-nya terbiasa saya tulis begini, tapi ini P kecil adalah P kuadrat, atau ini senilai, namanya salah saja P kuadrat sama dengan I kuadrat ditambah R kuadrat, boleh sama saja. Maka saya akan mendapatkan turunannya ini. Bagaimana kalau saya ingin mencari R kuadrat? Ini turunannya. Ini sama dengannya di sana, sama dengannya di sana. Berarti di sini menjadi P kuadratnya tetap P kuadrat plus, saya pindah ke ruas kanan menjadi minus I kuadrat.
Kemudian kalau saya mencari Q kuadrat akan sama dengan ini tetap P kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, jadi kita tidak begitu memodulkan yang banyak sekali. Kalau ini mencari sisi miring, ya, mencari sisi miring. Kalau sisi terpanjang tadi, jumlah kuadrat sisi pendek lainnya. R ke sisi pendek. Kalau sisi pendek berarti sisi panjang kuadrat dikurangi sisi pendek kuadrat. Kalau ini juga pendek, ini kan pendek. Ini sisi terpanjang kuadrat dikurangi sisi ini kuadrat. Nah, berarti saya akan mengambil dari sini. Nah, ini turunannya. Kalau begitu, kuadrat sisi kuadrat sisi pendek itu aja. Kuadrat sisi pendek sama dengan kuadrat sisi panjang kuadrat sisi terpanjang dikurang satu di sini aja lah sisi pendek lainnya, kuadrat sisi pendek, Oke. Nah, kalau kemarin kuadrat sisi terpanjang sama dengan kuadrat sisi pendek ditambah kuadrat sisi pendek. Kalau saya mencari yang pendek, berarti kuadrat sisi terpanjang dikurang kuadrat sisi terpendek. Ini aja, sisi pendek lainnya. Ini aja. Ini dibuat saya garis itu biar ini menjadi waktu itu Pak Dwi ngajarnya digambar seperti ini. Ini adalah pola saya saja. Saya kira ini. Saya hari ini hanya mau mengajarkan itu. Kalau kita ambil contoh. Kita ambil contoh begini. Saya ada sebuah gambar. Cari panjang yang belum diketahui. Oke, saya punya gambar. Biarlah sambil gambar, kamu juga sambil mengingat yang tadi. Saya punya lagi gambar nomor 2. Saya sengaja mau membuat gambarnya tidak selalu mengetahui mana yang panjang, mana yang pendek. Saya melihat gambar nomor 3, misalnya ke sana. Saya tuliskan misalnya di sini 5 cm, 3 cm, saya tuliskan X. Di sini nomor 1, nomor 2, saya misalkan begini saja. Saya buat ini 13 cm, 12 cm. Ini saya buat agak besar sekarang. 21 cm, 29 cm. Ini saya tuliskan Y, ini saya tuliskan Z. Ya. Maka kalau kita menjawab, jawaban kita